Shalom semuanya, kami dari kelompok 5, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, program studi pendidikan agama Kristen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi tentang liberalisme pada mata kuliah Pengantar Teologi Sistematika oleh dosen pengampu Bapak Andreas Budi. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Pertama, ada Aminus Bayage, kedua ada Boy Fernando Zilihu, yang ketiga ada Frans Nathanael Hura, dan yang keempat ada Darvinus Darman Hulu, dan yang kelima ada saya sendiri, Magdalena Angela Fedrika. Baik, di sini kita akan membahas 4 topik pembahasan. Pertama ada pendahuluan yang berisi tentang pengertian dan juga latar belakang liberalisme. Kedua ada teologi liberal, dan yang ketiga ada pandangan kekristenan memandang liberalisme, dan yang keempat ada kesimpulan. Oke, shalom teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pengertian liberalisme. Nah, pengertian liberalisme ini ada 2 kata, yaitu liberal dan isme. Nah, liberal berarti bebas. Dengan demikian juga, isme berarti paham. Nah, secara etimologi liberalisme berasal dari bahasa Latin yaitu liber, yang berarti bebas atau merdeka, teman-teman. Nah, dengan demikian juga secara umum liberalisme adalah sebuah ideologi pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kesamaan hak adalah nilai politik yang utama. Namun, secara kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan individu. Nah, di antaranya kebebasan beragama, bebas dari penindasan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Namun, termasuk juga memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi serta hak milik, teman-teman. Oke, kita masuk dalam latar belakang. Nah, liberalisme ini lahir dan berkembang di Eropa. Nah, sekitar abad ke-15 sampai 18 Masehi. Pada zaman Renaissance ini atau pencerahan, itu merupakan awal dari sejarah munculnya liberalisme. Pada masa ini di mana gereja ini tidak lagi mengekang kehidupan manusia. Nah, dalam sejarah liberalisme ini dimulai dari zaman Renaissance. Nah, sebagai reaksi atas hegemoni kaum feodal pada abad pertengahan di Eropa yang disebut dengan gerakan reformasi gereja. Nah, pada saat itu kekuasaan gereja ini mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, semua aturan kehidupan yang ditentukan dan berada di bawah otonomi gereja. Hasilnya, manusia ini tidak memiliki kebebasan dalam bertindak. Nah, otonomi individu ini dibatasi dan bahkan ditiadakan. Nah, dalam kondisi ini banyak memicu kritik dan dari berbagai kalangan yang menginginkan otonomi individu dalam setiap tindakan dan pilihan hidup. Nah, menurut liberalisme ini, individu adalah pencipta dan penentu tindakannya. Dengan konsep itu, maka kesuksesan dan kegagalan seseorang itu ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, intinya ini manusia ini memiliki kebebasan dalam hidupnya. Manusia ini adalah pribadi yang otonom. Nah, kita masuk keduanya itu reformasi gereja mempengaruhi perkembangan liberalisme yang kemudian juga ikut mempengaruhi kemunculan revolusi pengetahuan. Nah, reformasi gereja ini adalah upaya perbaikan untuk kembalinya kepada ajaran gereja yang lurus. Nah, pada otoritas Alkitab dengan iman kepercayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip wahyu Allah. Nah, dalam gerakan reformasi ini merupakan sikap kritis yang terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik. Nah,
Sedangkan juga revolusi pengetahuan terhadap perkembangan liberalisme ini adalah model-model ilmiah yang dipakai para ilmuwan. Nah, juga diadopsi ke dalam cara berpikir pemikir liberal untuk mewujudkan konsepsinya. Nah, pada masa itu muncullah begitu banyak pemikir-pemikir yang intisari konsepsinya berisi tentang pentingnya kebebasan. Nah, kemudian muncullah pemikir yang berbagai belahan negara di Eropa, di Prancis. Nah, sedangkan di Inggris munculnya pemikir seperti Locke dan Adam Smith dan sebagainya. Nah, dalam pemikir yang terkenal itu di Jerman itu adalah Goethe dan Lessing dan Kant. Nah, di mana masyarakat Eropa ini pada saat itu sedang memperjuangkan kebebasan manusia dari dominasi gereja, politik dan ekonomi. Nah, pada saat ini pan-liberal ini telah menjadi sebuah ideologi yang cukup populer dan banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Nah, kita masuk dalam negara yang menganut ideologi liberalisme ada Amerika Serikat, Australia, Jerman, Inggris, Prancis, Jepang, Kanada, Singapura, Swedia, Swiss, dan Spanyol. Nah, sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu teologi liberal. Apa itu teologi liberal? Menurut Alistair McTaggart dalam bukunya Historical Theology and Introduction to the History of Christian Thought, di situ dikatakan bahwa teologi liberal adalah sebuah gerakan yang menafsirkan ajaran Kristen berdasarkan pengetahuan, sains, dan etika modern. Nah, gerakan tersebut ini menggunakan pengaruh dari akal budi dan juga pengalaman atas otoritas doktrinal. Lalu bagaimana sih pola pemikiran dari orang-orang yang menganut paham teologi liberal ini atau yang disebut juga dengan kaum liberalis? Secara umum, pola pemikiran orang-orang teologi liberal pertama mereka menggunakan pola pemikiran yang modern. Tujuannya adalah agar dapat diterima oleh masyarakat modern juga yang lebih menekankan pada penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan juga berusaha untuk merekonsiliasi ilmu pengetahuan dan Alkitab. Yang kedua, menggunakan pola pemikiran yang rasio, di mana rasio manusia lebih diutamakan daripada nilai-nilai Alkitab. Yang ketiga, menggunakan pola pemikiran berdasarkan aspek latar belakang budaya, di mana mereka mendahulukan doktrin-doktrin yang sudah ada. Yang keempat, tujuan mempelajari dari Alkitab bukan untuk mencari kebenaran, melainkan mencari pengalaman keagamaan. Lalu bagaimana sih karakteristik dari teologi liberal? Pertama, karakteristik dari orang-orang teologi liberal, mereka itu tidak mempercayai tentang wahyu Allah. Yang kedua, Yesus adalah tokoh moral yang patut diteladani. Jadi Yesus itu dipandang bukan sebagai juru selamat teman-teman, tapi melainkan sebagai tokoh moral saja yang harus diteladani. Yang ketiga, mempelajari Alkitab menggunakan metode ilmiah. Oke, shalom teman-teman. Saya akan melanjutkan pembahasan materi kami, yaitu pandangan kekristenan terhadap liberalisme. Pandangan liberal menyatakan bahwa ada bagian-bagian dari Alkitab yang merupakan firman Allah, tetapi bagian-bagian lainnya dianggap hanyalah perkataan manusia. Mereka bahkan percaya bahwa mereka dapat menentukan sendiri bagian mana yang benar dan bagian mana yang salah. Pandangan ortodoks secara tegas menyatakan bahwa keseluruhan Alkitab, di setiap kata dari Alkitab adalah firman Allah yang menyatakan kebenaran dari firman Tuhan. Tidak ada bagian dari Alkitab yang tidak diinspirasikan Allah. Alkitab adalah firman Allah yang infabilitas dan ineransi. Di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-31, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Pengajaran penting dari reformasi adalah hanya Alkitab. Dengan kata lainnya, sola scriptura, yang artinya Alkitab adalah satu-satunya wahyu Tuhan yang absolut. Dengan kata lain, tak ada wahyu lain selain Alkitab. Karena Alkitab sendiri adalah firman Tuhan yang mutlak dan tidak ada sumber firman Tuhan lain selain Alkitab. Hanya Alkitab sumber kebenaran dan satu-satunya di dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga bagi orang Kristen, sifat Alkitab itu adalah mutlak, absolut, dan objektif, teman-teman. Ada beberapa istilah penting dalam doktrin Alkitab, dalam memahami Alkitab. Dua di antaranya adalah istilah ineransi dan infabilitas. Nah, yang pertama, Alkitab itu ineran, artinya tidak bisa salah. Kata ineran berasal dari
kata Latin yaitu errare, yang artinya sesuatu yang menjauh dari kebenaran, dan kata inerrant dalam bahasa Inggrisnya yang artinya bebas dari kesalahan, exempted from error. Ya, sifat ineransi Alkitab menempatkan dirinya Alkitab sebagai wahyu yang tidak bisa salah. Jadi doktrin ineransi Alkitab berarti Alkitab adalah firman yang diwahyukan oleh Allah sendiri dan diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulisnya, sehingga naskah aslinya memiliki kualitas yang bebas dari kesalahan. Bukan hanya dalam hal yang berkaitan dengan moral ataupun dalam segi kronia, tetapi juga termasuk hal yang berkaitan dengan sejarah, geografi, dan bahkan ilmu pengetahuan. Ditemukannya gulungan Wak Mati tahun 1947 oleh seorang gembala kecil di Qumran. Ini menunjukkan sifat ineransi Alkitab. Dia Scroll atau gulungan Wak Mati. Ini adalah salinan Alkitab tertua yang menunjukkan kebenaran yang absolut. Pada salinan-salinan sesudahnya yang jumlahnya ribuan salinan dari seluruh dunia, salinan kuno ini menunjukkan kesamaan jika disejajarkan dengan salinan yang lain yang lebih muda. Tuhan menunjukkan penyertaannya kepada para penulis dan penyalin Alkitab, teman-teman. Baik itu nabi, rasul, dan para penyalin Alkitab yang membaktikan dirinya menulis ulang ketika perkawinan kulit dan papirus sudah mulai terkoyak. Nah, perkawinan kulit juga papirus ini merupakan sebuah media untuk menulis sebelum ditemukannya kertas pada saat itu, teman-teman. Nah, tradisi ini diteruskan dari abad ke abad oleh kelompok masyarakat penyalin Alkitab, dan golongan yang populer dan melegenda sampai saat ini adalah kaum Septuaginta, yaitu para penyalin dan penterjemah ke dalam bahasa Yunani. Nah, teman-teman, Septuaginta ini adalah sebutan untuk 70 orang cendekiawan Yahudi, ya, yang ditugaskan menerjemahkan Alkitab Ibrani ke bahasa Yunani Koine, yang merupakan bahasa sehari-hari, ya, atas perintah Raja Ptolemeus II. Dan juga terjemahan dari penyalin versi Latin dari Alkitab Masoretic berbahasa Ibrani yang diakui keabsahannya sampai saat ini, ya, menghasilkan Alkitab Vulgata atau Alkitab berbahasa Latin. Dan sampai saat ini Alkitab versi Vulgata masih digunakan di Gereja Katolik Roma. Terus yang kedua, doktrin infabilitas atau infabel. Nah, doktrin infabilitas merupakan pengajaran yang sangat penting dalam memahami Alkitab. Nah, maksud dari infabilitas ini adalah doktrin bahwa Alkitab tidak pernah keliru. Alkitab memiliki otoritas yang absolut dan tidak bercacat, tidak akan gagal dalam setiap penghakiman dan juga pernyataannya, dan setiap pengajarannya tidak dapat digugat bersalah, juga tidak menyesatkan dan tidak dapat dikontradiksikan serta disangkal kebenarannya. Banyak peneliti Alkitab liberal mempertanyakan ortodoksi tersebut dan menganggap itu semua muncul dari kaum fundamentalis di awal abad ke-20. Tetapi orang-orang Kristen masa lampau, khususnya awal berdirinya kaum Anabaptis dan Mennonit, ya, yang kaum ini, teman-teman, sudah memiliki pemahaman tentang sifat infabilitas Alkitab. Mereka bahkan rela kehilangan nyawanya untuk memahami pengajaran Tuhan Yesus melalui Alkitab tidak pernah keliru. Conrad Grebel, Fleischmann, dan George Brandon, orang ini rela kehilangan nyawanya untuk keyakinan iman yang mereka hayati dari perwahyuan Alkitab. Untuk Rasul Paulus sendiri dalam suratnya kepada Timotius yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini menunjukkan bahwa kita membangun peradaban manusia. Oleh karena itu, betapa pentingnya sifat inerransi dan infabilitas Alkitab untuk melentikkan, ya, mengeluhkan firman Tuhan sebagai sumber kewahyuan Allah dan satu-satunya, tidak dapat ditambah ataupun dikurangi. Alkitab sifatnya absolut, objektif untuk membawa manusia kepada peradaban baru kerajaan Allah, yaitu dalam kasih yang tak terbatas, meletakkan dasar etika, norma perilaku kerajaan Allah dan dunia sehari-hari, dan dalam pemeliharaan Allah melalui perwahyuan Alkitab. Karena itu, teman-teman, kita mesti hidup berdasarkan Alkitab, karena Alkitab adalah sumber perwahyuan Allah bagi kita yang mutlak, absolut, dan objektif.
Baik teman-teman, saya akan serahkan kepada rekan saya. Salam, saya akan lanjuti dari pembahasan kami yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, yaitu kesimpulan. Nah, liberalisme adalah paham tentang individu berpolitik, ekonomi, dan beragama. Nah, dalam perkembangan sejarahnya, liberalisme menjadi doktrin yang salah atau menyimpang dari kekristenan. Namun, akibat kaum liberal menolak wahyu Allah yang disebut Alkitab sebagai ajaran yang benar. Nah, teman-teman, kalau kita lihat bahwa liberalisme ini membawa pengaruh besar, terutama di dunia bagi kekristenan. Ini menjadi salah satu pusat perhatian yang benar-benar serius. Nah, kalau kita simpulkan bahwa apa sih faktor penyebab munculnya teologi liberal ini? Nah, salah satu adanya keraguan-keraguan di kalangan orang Kristen terhadap kebenaran Alkitab yang sejati. Keraguan-keraguan ini disitulah munculnya namanya pengajaran-pengajaran yang sesat, yang salah, yang tidak sesuai. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus meyakini dan percaya bahwa Alkitab adalah wahyu dari Allah dan semua ajaran di dalamnya adalah benar dan bersumber dari Allah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah dengan setia mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang masih belum paham tentang materi liberalisme, kami membuka ruang diskusi. Silakan bertanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.